Saya akan reses, ya. Reses mungkin tahun ini ada 3, tapi yang terpenting reses pertama. Karena reses sekarang ini yang akan menjadi acuan tahun 2026. Kalau reses kedua, ketiga, saya nggak tahu acuannya setahun berapa. Sudah nggak dipakai, ya. Karena aturan sekarang diperketat itu Februari tanggal 26 terakhir. Pokok-pokok pikiran dan pengajuan dari Dapil itu tanggal 26 itu terakhir untuk direkap di kabupaten. Setelah itu tahun 2027. Nah, reses kedua nanti ya ada sedikit mungkin di PAK, tapi kecil sekali. Nah, reses ketiga juga begitu. Nah, ini yang terpenting sehingga saya mengundang 2 dapil, dapil 2 dan dapil 1. Reses kedua nanti 2 dapil lagi saya akan membawa, saya minta supaya fraksi saya untuk mengundang kepala desa. Karena memang saya itu mulai dulu pembangunan itu kita harus melibatkan kepala desa. Ya, untuk melaksanakan reses pada kali ini, ya, kalau saya mendengarkan 53 kalau hadir, 53 kepala desa itu enggak selesai 1 hari. Tapi saya ingin minta perwakilan saja ke depan, setelah ada waktu silakan mungkin hal-hal yang penting. Saya akan bagi per kecamatan saja. Jadi ada 5 kecamatan di sini, Banyuwangi enggak ada, 5. Dapil 2 ada 3, dapil 1 ada 2. Ungkapkan saja. Saya tahun ini, reses ini, ya, saya akan memenuhin, ya, paling lambat 2 tahun lah, 2 tahun. Tahun 2026, terakhir tahun 2027, saya yakin melihat kemampuan saya, ya. Saya yakin 2 tahun ini 2 dapil itu bisa memenuhi lah tentang bangunan. Ya, hal-hal yang penting. Ya, ring semua kebutuhan apa yang dibutuhkan. Ya, kalau tidak terungkap di sini, silakan nanti koordinasi kepada pengurus saya. Karena yang saya undang di sini di samping PAC ranting-ranting semua. Karena kita memerintahkan rantingnya harus kerjasama dengan kepala desa. Mendukung kepala desa. Ya, membangun di desa harus dukung kepala desa, tidak boleh bermusuhan dengan kepala desa. Nah, silakan nanti yang tidak terungkap sekarang bisa nanti rantingnya merapat di kepala desa, kira-kira apa saja, nanti di list setiap desa, list saja kebutuhan apa-apa, 1, 2, 3. Nanti sama-sama, satunya masuk musren Bangdes, kan mas, musren Bangdes kan ada kan? Nah, yang tidak masuk itulah kita akan masuk ke sana. Jadi saling melengkapi. Kan itu. Di samping itu juga saya akan minta di provinsi. Kalau bisa ada kepastian titik. Kan itu. Kepastian titik berapa titik yang diberikan kepada desa-desa. Karena Rogo Jampi 8 yang datang, ya 2026, oke, 3 titik ya. 3 titik koordinasikan ke ranting masing-masing, berikan segera sebelum tanggal 26. Kalau bisa plus ukurannya. Misalnya paving ukurannya berapa kali berapa. Jadi langsung kita bisa menentukan anggarannya. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih banyak karena pangapunten desa saya itu desa terluas di Kecamatan Rogo Jampi. Tetapi terkait dengan pembangunan, jangankan jalan yang masuk surga, jalan yang neraka pun sudah terbangun. Ya. Berarti Karangbendo ada perhatian khusus terkait dengan program-program yang diberikan oleh Pak Michael
sehingga Karangbendon iki tuntas tidak ada pembangunan. Tetapi kuncine napa? Ya kudu kompak riyen kan ngoten hitungane. Mudah-mudahan Pak Michael tetap sehat walafiat. Cita-cita, tujuan dan harapan jenengan mudah-mudahan seiring dengan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala bisa tercapai dan bisa terwujud untuk kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Kecamatan Serono, outback, ya banyak yang rusak-rusakan itu. Ya segera, ya Pak Muhaimin, Ketua PAC-nya tahu kan? Tolong ranting-rantingnya koordinasi kepada kepala desa ya. Jangan saya minta rantingnya yang aktif, ya, untuk mengambil titik-titiknya yang diperlukan di desa itu 3 titik. Pengairan, ada paving, ada jalan, kan itu. Jadi tiga itu. Atau kalau pengairan lebih lah, saya lokasi pengairan lebih banyak. Bisa bonusnya pengairan ada 2, jalan dan paving. Blimbing Sari, ya Pak Tik, kantor kecamatan. Besok Senin mungkin saya sidak di sana. Di kantor kecamatan repot pembangunan sampai di mana kan itu. Setelah itu saya akan ngomong sama Pak Wabubnya supaya segera diperhatikan ada muspikanya di situ. Kita bersama-sama mendoakan agar Pak Michael ini tetap sehat, dipanjangkan umurnya, sehingga bisa lebih memberikan manfaat yang lebih luas bagi kita semua masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara banyak, ya ini memang yang paling seksi ini adalah usulan jalan Pak Michael, karena jalan ini kan terus-menerus setiap hari ini dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat, baik untuk kepentingan transportasi maupun kepentingan perekonomian. Saya ingin mencoba sekali kita komunikasi kepada kepala desa. Ketika saya memikirkan kepala desa, memikirkan rakyat, kalau kepala desa tidak memikirkan juga, ya tujuannya untuk membangun desanya, saya juga kan tidak bisa apa-apa. Ayo membangun peradaban itu tidak hanya infrastruktur, tapi hubungan rohani kita, kemudian hubungan kemasyarakatan kita juga harus dijaga. Kadang yang fisiknya baik, ketika ditanding ulang nggak lolos Pak. Ini kan persoalan. Jadi kita jangan terlena dengan fisik yang bagus, tapi kejiwaan masyarakat tidak dibangun. Jadi ngayomi dan ngayem itu sangat penting. Apa yang disampaikan Pak Michael selaku pimpinan DPR, ranting harus sonding bersama kepala desa, harus nyengkuyung bareng. Jangan sampai beda arah, beda pendapat, walaupun kita beda pendapatan. Itu pesan kami Pak Michael, tolong pertahankan jiwa regan jenengan. Kalau saya mengikuti mulai awal sebelum jenengan jadi DPR, jadi ketua DPC Demokrat terbaik se-Indonesia, selalu kades dan kades yang dipikirkan. Itu jangan pernah dirubah. Kalau ada 5-10 seperti ini, insya Allah selesai Banyuwangi. Itu yang menjadi senang kami, jenengan menjaga profesionalitas seorang pemimpin dan tidak pernah doktrin dan tidak pernah menyakiti para kepala desa. Ini yang terpenting. Mudah-mudahan jenengan selaku pimpinan DPR tolong roh positif seperti ini sampaikan kepada anggota yang lain. Tolong kades ini diajak ngomong, jangan mohon maaf karena Dewan adalah penentu, pembuat, controlling dan pembuat undang-undang serta budgeting penganggaran. Tolong sampaikan kesempurnaan itu kalau kita bangun bersama, insya Allah peradaban Banyuwangi ini akan selesai. Prinsip saya, ya, ketika saya ingin memikirkan rakyat, saya tidak bisa langsung untuk terjun ke rakyat langsung. Saya tidak bisa mengutamakan pengurus-pengurus saya yang punya kekuatan. Itu kepala desa. Cuma kepala desa ini nggak percaya diri. Seharusnya kepala desa kalau mau berjuang, kepala desa yang baik memikirkan rakyat, apa yang diomongkan kepala desa itu selalu diturutin. Diturutin. Kalau mau benar-benar mau memikirkan rakyat, mau berubah rakyat supaya sejahtera, apa yang dikatakan itu diturutin. Karena prinsip yang benar itu, kalau kita mau membangun, ya kepala desa dirangkul, diajak bicara. Jadi mari kepala desa yang cinta rakyat, yang sampai menyampaikan visi misi itu bareng-bareng sama saya.
bareng sama saya kita memikirkan desa itu, apa yang diinginkan ke depan.